Halo teman-teman YouTube, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik aja. Kembali lagi di channel kita yaitu Lintas Kota Dingin. Dengan segmen kali ini adalah kita sama-sama belajar bagaimana cara untuk melakukan ataupun memperbanyak tanaman pilo eceng ataupun pilo kodok dengan cara stek batang teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman punya pilo eceng di rumah ataupun pilo katak di rumah, teman-teman boleh ikutin cara saya ini agar tanaman pilo eceng teman-teman bisa berkembang ataupun bisa diperbanyak. Sebelumnya untuk tanaman pilo eceng sendiri, dia sebenarnya bisa dikembangkan dengan cara biji juga teman-teman. Tetapi untuk tanaman pilo eceng ini, dia untuk berbiji dia sangat membutuhkan waktu yang lama teman-teman. Nah, jadinya kalau saya pribadi lebih prepare untuk bagaimana cara memperbanyaknya dengan stek batangnya gitu ataupun stek bonggolnya teman-teman. Karena ini merupakan tanaman indukan yang dimana nanti akan kita potong. Biasanya setelah dipotong, bekas potongannya ini nanti bakalan bisa mengeluarkan kurang lebih 3 sampai dengan 4 anakan tanaman pilo eceng ataupun pilo kodoknya teman-teman. Jadinya lebih bagus untuk diperbanyak dengan cara stek batang. Itu merupakan versi saya sendiri. Sebelum itu kita bahas sedikit dulu tentang tanaman pilo eceng ini. Ini kalau teman-teman lihat untuk tanaman pilo eceng sendiri dia banyak versinya teman-teman. Karena saya pribadi kalau melihat pilo eceng ini dia ada yang ori, ada juga yang KW teman-teman. Contohnya yang KW adalah teman-teman bisa lihat nanti batang ini tidak bergelembung, malahan dia bisa panjang memanjang teman-teman. Bisa banget nanti daunnya dia hanya panjang aja, dia tidak selebar ini. Ada juga yang seperti itu. Lalu pilo eceng ini ada juga nanti yang apalagi KW-nya nanti dibilang KW tah berapa ataupun KW 3 ataupun KW 4, dia daunnya hanya sedikit, malahan tangkai batang ini dia sangat-sangat kecil teman-teman. Seperti bisa dibilang dia kurang lebih hanya sebesar jempol saya ini aja. Nah, tetapi itu juga termasuk tanaman pilo eceng teman-teman. Tetapi ada juga yang KW-nya, kita bilang seperti itu. Lalu yang di depan saya ini bisa saya bilangkan ini dia yang ori teman-teman, karena memang untuk cara memperbanyaknya saya juga dengan ori. Kemarin ada sedikit diskusi kenapa dia bisa menjadi KW ataupun dia berubah bentuknya, itu karena memang persilangannya dari bunga ke bunga dia terganggu, yang mengakibatkan nantinya dari biji tersebut dia jelek teman-teman. Nah, jadinya kalau dari stek batang dia nggak mungkin terganggu karena memang batangnya sendiri yang menghasilkan tanamannya. Jadi untuk kualitasnya kita masih tetap bisa mempercayai karena dia berasal dari batangnya sendiri gitu. Itu dia sedikit tentang pilo eceng ini. Lalu metode kita untuk cara memperbanyak ini tadi seperti stek batangnya tadi, mungkin teman-teman bisa bilang ini menyakiti induknya ataupun kita bilang sedikit ekstrim karena memang kita potong semua bagiannya teman-teman. Nah, jadi kalau saya pribadi teman-teman gak usah khawatir, selama memang keadaan tanamannya ini sehat seperti ini, pada saat kita potong insya Allah nanti dia memang bisa tumbuh lagi tunas yang baru dengan keadaan yang sehat. Walaupun nanti jumlah daunnya hanya tinggal 1 ataupun 2 teman-teman. Lalu kita masuk ke bagaimana cara untuk mengeksekusinya. Kita masuk untuk bagaimana cara mengeksekusinya ataupun cara memotong batangnya. Yang pertama adalah teman-teman siapkan memang pisau cutternya yang tajam teman-teman. Yang tajam kalau bisa yang baru juga. Lalu untuk cara potongnya, teman-teman potong di bagian permukaan media tanamnya. Contohnya ini permukaan media tanam, lalu nanti posisi potongnya adalah di sini. Ataupun saya tunjuk dengan jari, nanti posisi potongnya di sini teman-teman. Pas ada di atas permukaan media tanam ataupun di rataan media tanam teman-teman. Nah, kita langsung eksekusi. Ini dia, teman-teman bisa lihat ini kita potong. Oh, sebelumnya seperti ini teman-teman. Ini kebetulan dalam satu tanaman indukan ini ada 2. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada dua tanaman maksud saya nih. Ini kita akan buat juga untuk bagaimana cara untuk memecahnya. Sebelum kita masuk ke cara untuk memotongnya, kita masuk bagaimana cara memecah anakannya jikalau dalam satu tanaman ada 2
dua isinya, ataupun dalam satu media tanam ada dua isinya. Caranya adalah cukup gampang banget. Ini teman-teman tinggal pecah aja, nggak perlu pakai pisau. Ini sebelumnya kita lindungin dulu daunnya ini seperti ini. Lalu kita pecah dengan cara dia agak sedikit ditekan ke tanah, lalu dia ditarik. Nah, ini dia. Gampang banget kan? Caranya itu tadi teman-teman, jangan tarik ke atas teman-teman. Tetapi sebaiknya teman-teman dia tekan sedikit ke bawah, lalu ditarik ke samping, maka akan keluar hasil yang seperti ini. Oke, gampang banget. Kalau sudah seperti ini, tinggal teman-teman pindahkan ke media tanam, lalu dia bisa tumbuh dengan sempurna. Oke, kita langsung masuk ke bagaimana cara untuk memotongnya tadi. Seperti yang saya bilang tadi, potong di permukaan. Nah, kita siapkan pisaunya seperti ini teman-teman. Ini teman-teman, kalau ada daun yang seperti ini teman-teman nggak perlu buang, karena nanti daun ini memang sangat dibutuhkan untuk fotosintesis. Jadi teman-teman potong seperti ini. Ini dia, teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah bekas potongannya teman-teman. Nih. Nah, ini dia. Yang seperti saya bilang tadi, dia cukup ekstrim karena hanya dibuat seperti ini teman-teman. Nih. Nah. Lalu bekas yang seperti ini tadi, silahkan teman-teman oleskan dia dengan fungisida. Boleh antrakol atau mancozeb yang tujuannya adalah untuk mencegah sisa batangnya tadi dia busuk karena terkena air ataupun yang lainnya teman-teman. Sebaiknya teman-teman lakukan itu. Nah, ini tadi hasilnya teman-teman. Teman-teman biarkan aja seperti ini. Kurang lebih nanti kalau di umur 3 bulan setelah dipotong ini, bakalan teman-teman bisa lihat anakan bakalan keluar dari sisi-sisi sebelah sini. Nah, biasanya ada 3 sampai dengan 4 anakan. Nah, itu dia teman-teman. Untuk cara memotongnya, setelah teman-teman potong seperti ini tadi, teman-teman juga jangan lupa untuk oleskan fungisida di bagian ini tadi agar mencegah dia terkena penyakit. Namun yang teman-teman harus pahami adalah sebelum teman-teman tanam, teman-teman harus pastikan ini dulu dia sudah kering. Karena teman-teman bisa lihat, kita zoom, dia ini mengeluarkan sedikit kita bilang ini namanya apa ya, sedikit getah kita bilang nih. Dia warnanya bening. Yang dikhawatirkan biasanya kalau tanaman-tanaman yang mengeluarkan getah seperti ini, kalau langsung ditanam dia akan terkontaminasi jamur teman-teman, dan mengakibatkan tanaman ini mati karena terserang penyakit jamur. Jadi sebaiknya memang setelah teman-teman oles, lalu teman-teman biarkan aja dulu. Setelah itu baru teman-teman tanamkan. Untuk media tanamnya nanti bakalan kita bahas juga di part selanjutnya. Tetapi untuk tanaman pilo ini memang dia untuk media tanamnya dia media tanam apa juga boleh teman-teman. Kalau teman-teman punya tanaman calathea, tanaman begonia, tanaman alocasia ataupun aglonema, media tanam tersebut bisa digunakan untuk tanaman pilo karena dia memang gampang untuk beradaptasi teman-teman. Nah, itu tadi dia pembahasan kita tentang sama-sama belajar bagaimana cara melakukan stek batang pada tanaman pilo, eceng ataupun pilo kodok. Gampang banget caranya teman-teman. Teman-teman pasti bisa lakukan. Yang penting pada saat memotong, teman-teman harus pastikan bahwa pisaunya tajam. Nah, karena kalau teman-teman melakukan pemotongan dengan pisau yang tidak tajam, maka itu akan melukai tanaman itu, karena teman-teman bakalan melakukan penggesekan yang seperti ini yang nantinya memang melukai tanaman tersebut atau melukai batang tanaman tersebut. Jadinya sebaiknya teman-teman lakukan pemotongan satu kali, dia langsung bisa lepas teman-teman. Oke, itu dia teman-teman. Kalau teman-teman belum punya tanaman pilo eceng, silahkan teman-teman order aja di kita. Harga anakannya sudah mulai dari harga 30.000 sampai dengan 50.000 tergantung bagaimana ukuran besarannya. Tapi kalau teman-teman beli ukuran yang sebesar ini di toko kita hargai dengan harga Rp100.000 teman-teman. Ini dia. Dan saya jamin pasti tanamannya ori. Oke, itu dia adalah pembahasan kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman komen aja. Sebisa mungkin nanti akan kita balas. Dan kalau masih ada pertanyaan silahkan teman-teman komen juga. Ataupun ada masalah pada tanaman pilo eceng teman-teman, nanti kita berdiskusi di kolom komentar. Oke, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share ke grup-grup pecinta tanaman teman-teman sekalian. Sampai ketemu.